Ya mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Kemarin kita belajar tentang pengasuhan anak. Ya. Kemudian sekarang kita akan belajar apa? Yaitu kita akan belajar tentang dampak kekerasan fisik dan non fisik terhadap anak. Nah, coba sekarang Ibu Nurul, ketika anak Ibu melakukan kesalahan, kira-kira apa yang dilakukan oleh Ibu Nurul? Menasihati, terus apa lagi? Memberikan contoh yang baik itu gimana? Memberikan contoh yang baik bagaimana? Pernah nggak memukul anaknya Ibu Nurul? Enggak pernah. Nggak pernah. Mencubit, masa nggak pernah? Nggak pernah. Ya bagus, itu adalah suatu hal yang baik. Kalau Ibu Hendra, bagaimana? Dipukul ya anaknya kalau melakukan kesalahan? Ya. Dipukul bagaimana Ibu Hendra? Kalau berantem dipukul. Kalau berantem dipukul. Pakai apa mukulnya, Bu? Pakai berbe. Apa berbe? Sapu. Iya, pakai sapu. Nah, kemudian ketika anak Ibu dipukul, apa reaksi si anak tersebut? Nangis. Apalagi? Marah. Seperti itu. Nah, itu merupakan contoh yang tidak baik. Pasti kekerasan itu ada dampak negatifnya. Begitu, Bu ya? Iya, Pak. Nah, sekarang saya mau tanya, ketika ibu-ibu semua waktu kecil nih ya, ketika ibu-ibu ya, semuanya Ibu Hendra, Ibu Nur ketika waktu kecil, ketika melakukan sebuah kesalahan, ya, ketika melakukan sebuah kesalahan, apa yang ada di pikiran ibu-ibu semua pada waktu kecil? Dimulai dari Ibu Hendra dulu. Apa perasaannya? Dimarahi. Takut dimarahi, apalagi? Takut dipukul, apalagi? Takut dipukul. Takut dipukul. Nah, itu perasaan Ibu Hendra waktu kecil. Nah, kalau Ibu Nurul bagaimana perasaan ketika Ibu Nurul melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar kemudian ketahuan oleh orang tua? Nah, bagaimana reaksi Ibu Nurul? Takut pulang ke rumah. Takut pulang ke rumah, apalagi? Ya takut dipukul. Takut dimarahi. takut dimarahi. Nah, gitu ya? Ya. Nah, sama dengan anak kita seperti itu. Ketika kita pukul, ketika kita marahi, ya, meskipun anak kita membuat kesalahan, ya, jangan sampai melakukan sebuah kekerasan seperti itu. Nah, itu akibatnya tadi seperti ibu waktu kecil contohnya itu takut dimarahi. Kalau dimarahi pasti nangis ya kan? Takut pulang ke rumah. Takutnya anak kita itu tidak pulang beneran ke rumah. Nah, itu bisa bahaya. Paham, Bu? Paham, Pak. Paham, Ibu Hendra? Ibu Nurul paham? Paham, Pak. Jadi, kalau mendidik anak itu tidak boleh menggunakan kekerasan fisik maupun non fisik. Nah, sekarang saya minta ibu-ibu semua untuk membayangkan, ya, pejamkan mata ibu-ibu semua ya, berada di sebuah padang pasir. Nah, ibu-ibu semua ada di padang pasir, kemudian buka telapak tangannya ibu semua, ya, buka, kemudian bayangkan sambil memejamkan mata. Kemudian ibu-ibu semua itu mengambil sebuah pasir, ya. Pasir kemudian digenggam, ya. Pertama masih dibuka, kemudian lama-kelamaan pasir tersebut semakin genggam dierat, semakin genggam dierat, semakin genggam dierat. Sudah dibayangkan sama ibu-ibu semua? Ya, sudah ya. Nah, sekarang saya akan tanya kepada Ibu Nurul. Nah, apa yang terjadi ketika pasir itu digenggam semakin cepat? Tangan terasa panas. Tangan terasa panas. Terus apa lagi?
Iya, tangan terasa panas. Terus haus. Pasirnya bagaimana pasirnya? Ketika digenggam semakin keras bagaimana? Semakin Gak tahu. enggak. Ibu Nurul bingung ternyata. Nah, coba Ibu Hendra sekarang. Cair Nah, banget. coba. Jatuh. Nah, pasirnya berjatuhan. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Hendra. Pasirnya pasti akan berjatuhan. Karena apa? Semakin kita genggam erat, maka pasir-pasir tersebut akan berjatuhan. Sama dengan kita analogikan sama dengan anak kita ya. Ketika anak kita kita genggam dengan erat ya, kita genggam dengan erat, kemudian kita paksa anak kita semisal dengan kekerasan fisik maupun non fisik, kita paksa anak kita force anak kita, maka anak kita itu bukan semakin nurut ya, anak kita malah semakin semakin memberontak sama dengan pasir tersebut. Paham Bu? Paham, Pak? Paham ya? Nah, Dari dari bayangan tersebut kira-kira bagaimana tanggapan menurut Ibu Hendra barusan? Seharusnya sebagai orang tua itu bagaimana? Harus merangkul, Harus merangkul, kemudian menyayangi, kemudian apa lagi? mengayomi, Mengayomi. Terus apa lagi? mengasihi, Bu Nurul, mengasihi. Apa lagi? memberi contoh Memberi yang contoh baik. yang baik. Ya, tepuk tangan untuk ibu semua. Muntambung gimana, Pak? Nah, coba pertanyaan gimana? Muntambung. Tambeng itu apa tambeng itu? Betul. Tambeng itu tidak nurut. Nah, makanya kan sudah dipelajari sebelumnya. Salah satu caranya kita harus memuji anak. Ya, kita berikan perkataan yang baik, perkataan yang positif, sehingga anak itu pasti akan menurut. Kalau tambeng bagaimana? Kalau tidak menurut bagaimana? Nah, kita tanyakan dulu permasalahannya kepada anak. Kita berbicara kepada anak, kira-kira apa masalahnya ya? Ya, Pak. Seperti itu. Jadi tidak serta-merta kemauan orang tuanya langsung diaplikasikan kepada kemauan kepada anak. Padahal anak belum tentu mau untuk melakukan, jadinya seperti itu. Jadilah yang namanya pemberontakan. Ya. Kalau Ibu Nurul bagaimana? Seharusnya bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik itu bagaimana? Ya sama kayak tadi, Pak. Ya, bagaimana? Memberikan contoh yang baik, Contoh yang baik, mengayomi, mengayomi, menasehati, menasehati, memuji dengan kata-kata positif. memuji dengan kata-kata yang positif. Nah, sekarang ya, Bapak akan kasih flip chart. Flip chartnya pakai laptop ini ya. Jadi di sini ada gambar, ibu-ibu bisa lihat semua dampak kekerasan fisik dan non fisik terhadap anak. Ya, coba ya. Kurang tinggi layarnya. Ya, sebentar. Nah, ini ya, kekerasan pada anak, dampak negatif kekerasan pada anak. Coba yang pertama, dampak fisik. Kira-kira dari gambar ini apa? Menurut Ibu Hendra bagaimana dampak fisiknya? Kesakitan, apalagi? Sudah. Kalau menurut Ibu Nurul bagaimana? Ketika anak misalnya ditampar yang plus gitu ya. Ditampar, kira-kira apa yang terjadi terhadap anak? Kalau dari gambar anak merasa sakit. Anak merasa sakit. Kira-kira kalau sampai parah, luka apa enggak? Luka pasti akan membekas di benak anak. Itu adalah kekerasan fisik. Apalagi contohnya mencubit, menjewet, itu termasuk kekerasan fisik pada anak. Kemudian dampak negatif non fisik. Coba ini apa ini Bu Hendra, ini yang pertama ini pemarah, anak menjadi pemarah. Kemudian yang kedua apa ini?
Agresif itu bagaimana? Agresif itu sulit diatur ya, susah diatur, pokoknya seperti itu. Kemudian Ibu Nurul ini apa ini? Tidak percaya diri. Nah, ketika ya ini kekerasan non fisik ya, tidak percaya diri. Semisal, bagaimana kekerasan non fisik itu contohnya? Apa? Anak dipermalukan. Dipermalukan di depan umum sehingga anak menjadi apa ini? Tidak percaya minder, sering dimarahi. Itu apakah termasuk dampak non fisik? Ya. Nah, itu penyebabnya ya. Kemudian apa ini? Sulit konsentrasi belajar ya. Kenapa kok bisa sulit berkonsentrasi belajar? Ya itu gara-gara Gara-gara dampak non fisik. dampak non fisik. Apa non fisiknya apa? Maksudnya kegiatan apa ini ya? Contohnya seperti apa tadi? Mempermalukan, apa lagi? Iya. Marah. Marah, berkata negatif, mencela ya, mencela, mengata-ngatai anak itu juga tidak boleh ya. Ya. Itu Bu ya. Ya. Nah, apa yang terjadi? Anak akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Ketika kita menganggap atau kita menyakiti anak, maka anak itu akan tertanam dalam pikirannya bahwa menyakiti orang lain itu adalah hal yang wajar. Nah, karena akibat didikannya orang tua. Itu ya. Ya. Kemudian, nah, kesimpulan dari pertemuan ini apa? Ya, kekerasan pada anak tidak menyelesaikan masalah. Kekerasan bisa membuat anak semakin tertantang untuk melakukan hal yang salah atau merasa melakukan hal buruk merupakan cara untuk mendapatkan perhatian orang tua. Kemudian bahkan ada yang lebih parah lagi, anak akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar, hal yang biasa. Kemudian banyak orang tua yang merasa bingung menghadapi perilaku buruk anak dan pada akhirnya mengambil cara mudah dengan menggunakan kekerasan fisik pada anak, misalnya dengan memukul, mencubit, menjewer, atau kekerasan non fisik misalnya seperti apa, membentak, memaki anak, mengancam, meroti anak dan lain sebagainya. Itu ya. Ya, Pak. Nah, dari kegiatan ini maka seharusnya ibu-ibu siap ya praktik di rumah ya. Ya. Siap Ibu Indra? Ya. Ibu Nurul siap? Siap. Nah, tidak boleh memarahi anak, tidak boleh mencela, tidak boleh memukul dan lain sebagainya. Juga sampaikan kepada bapak orang tua ya. Jadi bapak ibu harus kerjasama, bukan ibunya saja, bapaknya juga harus dikasih tahu. Ada yang ditanyakan Ibu? Jelas, Pak. Jelas. Bu Indra ada yang ditanyakan? Jelas. Jelas. Ya kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti pertemuan selanjutnya jangan lupa membawa buku pintar ya Bu ya. Ya. Nah, kurang lebihnya apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.